Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang laki-laki datang sowan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ngomong, inni ra'aitu fil manami, saya mimpi, saya melihat. Di dalam mimpi saya melihat, ka'anna fi ihda yadaya isrina dinaran, seakan-akan salah satu tangan saya memegang 20 dinar. Wa fil ukhra arba'atan, kemudian tangan yang satunya lagi memegang 4 dinar. Yang satu pegang 20, yang satu pegang 4 dinar. Fasaqata isruna min yadayya. Kemudian yang 20 itu gigal tiba saka tanganku. Wa ahmarat al-arba'atu, kemudian yang 4 dinarnya berubah menjadi merah. Nah, setelah Rasulullah diceritani oleh si pemuda, Rasulullah balik tanya, faqala alaihi salatu wassalam, hal shallaita isya bil jamaah, apakah kamu tunaikan salat isya berjamaah? Kemudian si rajul menjawabnya, la, boten Rasulullah. Nah, Rasulullah melanjutkan keterangannya, as-sakitu min yadika fadlul jama'ati allati fatatska. Yang pertama, yang 20 itu jatuh dari tangan kamu, itu maknanya fadilah jamaah dari kamu tidak kamu peroleh karena kamu tidak menunaikan salat isya secara jamaah. Wa ammal arba'atu fallati shallaita fi baitika lam tuqbal minka. Adapun yang 4 dinar itu adalah opah sholatmu yang ada di rumah, tetapi kemudian sholatnya tidak diterima. Nah, ini yang menjadi motivasi pula kemudian kita tunaikan sholat secara jamaah. Kalau kita gunakan hitung-hitungan, kan kepinginnya kerjanya ringan, pahalanya berat. Kerjanya ringan, opahnya gede. Seperti prinsip ekonomi, modal sedikit kepingin mengumpulkan laba yang sebesar-besarnya. Seharusnya ketika kita hendak tunaikan sholat sendiri pun kita ingat akan hal itu. Nanti itu akan menggugah motivasi kita. Iya ya, subuh dikerjakan sendiri ya 2 rakaat. Dikerjakan bersama-sama juga 2 rakaat. Hanya saja beda pahalanya. Yang 2 rakaat dikerjakan secara sendiri hanya 1. Sedangkan yang 2 rakaat dikerjakan bareng-bareng 27. Oh, kalau begitu
saya tak ngejar yang 27 saja. Menjadi motivasi, menjadi penggerak, dan kemudian kita tunaikan secara berjamaah. Kalau kita menggunakan ilmu hitung-hitungan, tapi dalam hal sholat kadang-kadang kita tidak kepikiran hitungan sing ngoten niku. Malah sing dihitung-hitung lah engko nek jamaah dadak ngenteni kancane, dadak ngenteni imame, engko kesuwen. Kesabarannya diuji di situ, akhirnya gagal rasido. Iya ya kesuwen mana gaweane kula pirang-pirang. Nah, akhirnya yang dimenangkan adalah gaweane sing pirang-pirang. Umumnya begitu. Di dalam urusan akhirat kadang-kadang sudah diberikan logika yang demikian, nggak tertarik. Tapi dalam urusan dunia, contoh investasi, tertarik. Mane ujung-ujungnya aplikasi investasi, bodong. Ono investasi yang gini, bari bodong. Itu banyak yang tertipu. Kenapa? Karena menurut pandangannya bahwa investasi itu sangat menjanjikan. Kita tanam modal umpama 50 juta, tiap 2 bulan atau 1 bulan kita dapat sekian juta, dan duitnya yang 50 juta masih utuh. Tawaran yang demikian ini kan sangat menggiurkan. Iya ya, saya titipkan uang, saya investasikan uang 50 juta, nanti setiap bulannya saya dapat 1 juta, dan setelah 5 tahun nanti duit yang 50 juta itu kembali lagi bisa ditarik. Nek bener yang ngono kan seneng iku. Ben bulan ora ngapa-ngapa itu 1 juta. Apalagi nanti setelah 5 tahun duitnya sih balik seperti sedia kala, yaitu 50 juta. Seneng. Akhirnya berjalanlah 2 kali atau 5 kali ya, tiap bulan 1 juta. Tambah yakin investasi lagi jedet. Tanam lagi 100 juta. Akhirnya berjalan 5 bulan, set beres. Anak kabar sing ora sedek. Apa kabarnya? Ternyata itu investasi bodong dan para pengelolanya sudah tidak ada. Berarti kelangan biru itu 150 juta dijoko sejuta selama 10 bulan, berarti hanya 10 juta. Sing ilang biru 140 juta. Yang 10 juta itu adalah uang sendiri, uang dirinya. Sing tanam modal pertama 50, kemudian tanam lagi 100. Diwehake 10 juta iki jare spol seneng, alhamdulillah ben bulan oleh 1 juta. Ya ternyata barbare 140 juta yang lain hangus. Paling banter kabar-kabari para pengelola jeblos saking penjara, wis duitnya rambalik. Nah, dalam urusan sekaitannya kalian akhirat, didawake sholat jamaah iku fadilahnya 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Tetep mikirilah, nek sholat bareng-bareng, sholat jamaah dadak ngenteni koncone. Nek koncone wis ana dadak ngenteni imame. Duh maning gaweane pirang-pirang repot.
ya wislah salat dhewe kan po wong esuk isih ana jamaah melih ngesuk melih ya ngoten niku melih dasar jamaah iku kan ono amben dina ngesuk melih mawon lah ngesuk malih terus akhirnya keenakan sholat sendiri-sendiri yang mana pahala yang 27 tidak dapat diraihnya. Jalan oleh mana saya kata Dawi pun Rasulullah man hafadha ala salawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal kiamat. Barang siapa menjaga salat maka salat itu akan menjadi cahaya untuknya, menjadi dalil yang terang untuknya, menjadi penyelamat di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan. Yang tidak menjaga salatnya maka tidak akan mendapatkan nur, tidak akan mendapatkan burhanan dan juga tidak akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Lah dawuh iki apa sih? Ya lagi-lagi dawuh iki sebagai penggiring agar kita para pemangku kemalasan ayo malese rada disingkirake. Berulang-ulang disampaikan bahwa tidak ada bagian yang akan diperoleh bagi orang-orang yang malas kecuali hanya penyesalan. Malas ora sinau teng pesantren barang wis tuwa ketun ya Allah biyen ora tau sinau. Hari yang kini dadi santri tuwa jan pelompang-pelompong. Iki pompong orang tua, orang pelompang-pelompong aja diterus-terusake. Biyen didhawuhi karo bapak kan sinau sing rajin kan prihatin ora manut saiki barang tuwa kon ngene-ngene iki bingung. Ya sekali lagi bahwa penyesalan hadir di kemudian hari. Nanti kan Gus Miftah nek penyesalan yang ngarep iki dadine pendaftaran. Penyesalan itu di belakang. Kalau penyesalan di depan jenenge pendaftaran. Cok meleset akan ucapan. Ya ini adalah penggiringan agar kita jangan terus-menerus mengikuti malas yang ada pada diri kita. Perlu diingat bahwa kemalasan ini mengakibatkan banyak hal, di antaranya adalah penyesalan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah juga pernah bersabda, asratu nafarin la yakbalullahu sholatahum. Ada 10 golongan Allah tidak terima sholatnya. Pertama, rajulun shalla wahidan bighairi qiraatin. Orang yang sholat sendiri tanpa ada bacaan. Artinya bisa jadi Fatihahnya enggak ada. Yang kedua, yusalli wala yu'addi zakatahu. Orang yang tunaikan sholat tapi ia tidak tunaikan zakat padahal dia mampu. Itu juga indikasi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Aqimus sholat wa atuz zakat. Keduanya disejajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya sama-sama penting, sama-sama fardunya. Ketika keduanya mampu ditunaikan tapi tidak tunaikan, maka itu indikasi sholat yang tidak diterima.
Kemudian wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam dan mayoritas komunitas di situ enggak senang dengan si imamnya. Kenapa? Mungkin jadi si imamnya adalah sindikat utawa si imame kacone ora karuan. Beda andai kata si imamnya bagus, tapi karena hasud, karena apa, dan tidak dibenarkan oleh syariat, lho wong-wong kok ora seneng. Iki ya orang ngene iki. Ya, jadi seseorang jadi imam terus mayoritas makmumnya enggak senang, tapi karena memang perilaku si imamnya yang bejat, itu termasuk sholat yang tidak diterima. Wa rajulun mamlukun abikun, seorang budak sholat tapi dalam keadaan dia minggat dari sayyidnya. Kemudian wa rajulun syaribul khamri mudminan, orang yang terus-menerus sholat dibarengi dengan terus-menerus meminum minuman keras. Wa imratun zawjuha sakhitun 'alaiha, seorang istri yang sholat tetapi dia dalam keadaan tidak mendapatkan ridho oleh suaminya. Mungkin lagi nyelgei karo bojone, atau mungkin lagi minggat, atau mungkin apa, bukan karena suaminya melarang untuk menunaikan sholat, bukan, tapi kelakuannya si bojo wadon sing ora genah-genah dadake sing lanang ora ridho, iki sholate juga ora ditompo. Wa imratun sholat bi ghairi khimarin, wong wadon sholat tanpa menutup aurat. Di sini yang tidak tertutup sikirah. Wal imamu al jabiru al hairu, seorang pemimpin yang takabur, seorang pemimpin yang lacut, sholatnya juga tidak diterima. Wa rajulun akilur riba, seorang laki-laki yang terus-menerus memakan riba. Wa rajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar, seseorang yang kemudian salatnya tidak menjadi pencegah dirinya tidak melakukan perbuatan yang fahsya dan juga tidak melakukan perbuatan yang mungkar. Dia salat tapi maksiat jalan terus. Itu juga tanda indikasi bahwa salatnya tidak diterima. Kemudian man lam tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkari lam tazidhu salatu indallahi illa muqtan wa bu'adan. Barang siapa yang salatnya tidak mencegah dirinya untuk melakukan hal yang buruk, salat keburukan terus, salat kejahatan terus, artinya salat tidak bisa memberhentikan keburukan. Maka di sini disebutkan itu hanya menambah bendune Allah, menambah jauhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari itu kita harus introspeksi. Benar kita sudah tunaikan sholat, kira-kira maksiat kita jalan terus apa tidak? Benar kita sudah tunaikan sholat, kira-kira gerendengi wong jalan terus apa tidak? Benar kita sudah tunaikan sholat, tetapi berani dengan orang tua jalan terus apa tidak? Benar kita sudah tunaikan sholat, tapi apakah hormat kepada guru kita tidak hormat? Karena bisa jadi sholat kita hanya menambah bendu Allah dan menambah jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Al-Hasan, idza lam tanhaka sholatuka 'anil fahsya'i falasta bimusallin wa ruddat sholatuka yaumal qiyamati ala wajhika kal kharqati
ats-tsakhinati al-mutawassihati. Ketika seseorang solatnya tidak mencegah dirinya dari melakukan perbuatan yang buruk, falas tabi musallin, maka dia tidak dikatakan orang yang solat. Dan solatnya yang dikerjakan akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Iki tawehake balik, tawehake mingko iki solatmu ora dadi. Kal khorqati laksana pipih atau kain yang tipis. Ora tipis ki kandel. Kal khorqati as-sakhinati al-mutawassikhati, laksana kain yang tebal penuh dengan kotoran. Iki salatmu tak balekake. Nah, ketika salat kita itu tidak bisa mencegah diri kita dari melakukan keburukan. Ketika salat yang ditunaikan menambah kesombongan, contoh dhewe mono retu salat. Wong ki mbok nyonto-nyong salat. Lisane muni ngono, atine ya muni ngono, pikirane ya muni ngono, itu artinya salat kamu menambah kesombongan. Momo kepandaian, semakin ilmune akeh, kowe iki jeneng goblok ora ketulungan. Atine ya muni ngono, pikirane ya muni ngono, nganggep dirinya paling bagus. Artinya bertambah ilmu tapi bertambah jauhnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu kita koreksi. Jangan-jangan kita kemudian mengkultuskan diri kita jauh lebih baik daripada mereka. Ini juga maksiat, tapi maksiatnya nggak kelihatan, dan ini lebih ngeri daripada maksiat yang kelihatan. Menganggap diri kita paling bagus, menganggap diri kita paling bersih, menganggap diri kita paling semuanya paling, itu menakutkan, mengerikan daripada sesuatu yang kelihatan. Di sholat terus kita tunaikan, introspeksi diri terus kita lakukan, evaluasi terus kita lakukan, agar kita meminta dan berdoa kepada Allah diselamatkan dari hal-hal buruk, termasuk diantaranya adalah kesombongan, karena diri kita merasa jauh lebih bersih dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.